Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bu Ari di mata pelajaran matematika bab statistika, khususnya ukuran pemusatan data untuk kelas 12 SMK. Baiklah, kita langsung masuk ke materi dan pembahasan soal. Nah, untuk ukuran pemusatan data itu tersendiri dibagi menjadi 3, yaitu min atau rata-rata, yang kedua median atau nilai tengah, dan yang ketiga modus. Min itu sendiri adalah hasil bagi antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data. Sedangkan median adalah nilai tengah suatu data setelah data itu diurutkan. Jadi, kalau mau mencari median, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Lalu, apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau yang paling sering muncul, atau bisa juga yang frekuensinya paling banyak. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu tentang rata-rata hitung atau biasa disebut dengan min. Yang akan saya bahas di sini rata-rata hitung untuk data tunggal dan data berkelompok. Oke, yang pertama kita masuk ke rata-rata hitung data tunggal. Untuk rumus yang digunakan adalah XI ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik sampai dengan XN dibagi dengan N, atau disimbolkan dengan sigma dari XI untuk I berjalan dari 1 sampai dengan N dibagi dengan N, di mana sigma X adalah jumlah data, N banyaknya data, dan XI adalah data ke I. Untuk contoh soalnya, hitunglah min dari data 2, 3, 3, 4. Oke, langsung saya bahas ya. Di sini diketahui X1-nya adalah 2, X2-nya 3, X3-nya 3, X4-nya 4, sehingga N-nya adalah 4. Yang ditanyakan adalah min-nya. Untuk mencari min, kita gunakan rumus sigma XI dibagi N, sehingga 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 3. Kita lanjut ke rata-rata gabungan. Nah, untuk rata-rata gabungan rumusnya adalah N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dibagi N1 ditambah N2. Dengan N1 adalah banyaknya data kelompok 1, N2 banyaknya data kelompok 2, X bar 1 adalah rata-rata kelompok 1, dan X bar 2 adalah rata-rata kelompok 2. Untuk contoh soalnya, nilai rata-rata ujian 8 mahasiswa adalah 60, rata-rata 6 mahasiswa 70, rata-rata 4 mahasiswa 90. Nah, jika nilai 18 mahasiswa tersebut digabungkan, berapakah rata-ratanya? Soal tersebut diketahui bahwa X bar 1 60, N1-nya 8, X bar 2-nya 70, N2-nya 6, X bar 3-nya 90, dan N3-nya 4. Nah, langsung saja kita substitusikan rumusnya, yaitu N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 ditambah N3 kali X bar 3 dibagi N1 tambah N2 tambah N3. Ini karena X barnya ada 3, sehingga kita menjumlahkannya sebanyak 3 kali. Nah, kita substitusikan angkanya. N1-nya tadi 8, X bar 1-nya 60, N2-nya 6, X bar 2-nya 70, tinggal dioperasikan. Jangan lupa untuk mengerjakan perkaliannya dulu. Nah,
setelah itu tinggal dihitung dan menghasilkan 70. Selanjutnya adalah rataan hitung data berkelompok. Nah, untuk rataan hitung data berkelompok dirumuskan dengan X bar sama dengan X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 sampai dengan Xn dikali Fn dibagi F1 tambah F2 sampai dengan Fn, atau disimbolkan dengan sigma dari Xi kali Fi, di mana I berjalan dari 1 sampai N dibagi dengan sigma Fi. Dengan X bar adalah rataan hitung data berkelompok, Fi adalah frekuensi kelas ke I, dan Xi adalah nilai tengah dari kelas ke I. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Perhatikan data pada tabel berikut. Nah, dari tabel itu kita disuruh menentukan nilai rata-ratanya. Nah, perlu saya jelaskan, di sini ada yang namanya batas atas dan batas bawah. Jadi, di kelas pertama yaitu antara 31 sampai dengan 40, 31 itu merupakan batas bawah dan 40 merupakan batas atas. Nah, untuk mencari nilai tengah dari masing-masing kelas, kita gunakan tepi atas dan tepi bawah. Atas diperoleh dengan cara menjumlahkan batas atas dengan 0,5 dan tepi bawah diperoleh dengan cara mengurangkan batas bawah dengan 0,5. Untuk mencari nilai tengah dirumuskan dengan tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2, sehingga hasilnya adalah 71 dibagi 2 sama dengan 25,5. Untuk mencari X2 kita lihat di interval kelas kedua dan seterusnya. Setelah kita menghitung nilai Xi, kita buat tabel. Nah, di sini kita menambahkan kolom Xi dan Fi dikali Xi. Fi merupakan frekuensinya. Nah, untuk hasil kalinya, untuk kelas yang pertama tinggal 3 dikali 35,5. Hasilnya adalah 106,5. Untuk kelas kedua, ketiga, dan seterusnya dihitung sama caranya seperti itu. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Namun yang dijumlahkan hanya frekuensi dengan Fi kali Xi. Setelah dijumlahkan, lalu kita masukkan rumus. Rumusnya adalah sigma Xi dikali Fi dibagi sigma Fi. Nah, sudah kita peroleh sigma Xi kali Fi adalah 2470 dibagi sigma Fi yaitu 40. Sehingga rata-ratanya adalah 61,75. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu median atau nilai tengah. Nah, untuk median data tunggal itu terdapat 2 rumus untuk jumlahan data ganjil dan jumlahan data genap. Untuk jumlahan data ganjil dirumuskan dengan data ke N+1 dibagi 2. Sedangkan untuk jumlah data genap dirumuskan dengan setengah dikali data ke N+2 ditambah data ke N+2 tambah 1. Lalu untuk mencari median data berkelompok dirumuskan dengan median sama dengan TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FI dikalikan dengan P, di mana TB adalah tepi bawah kelas median, N merupakan jumlah seluruh frekuensi, FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, Fi adalah frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas interval. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan median dari data berikut. Setelah kita jumlahkan, frekuensinya adalah 40. Nah, untuk mencari letak median dirumuskan dengan setengah dikali N. N tadi 40, sehingga kelas median terletak di data ke-20.
Nah, kita mencari dulu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif untuk kelas pertama adalah 3. Untuk kelas kedua diperoleh dengan cara 3 tambah 5, yaitu 8. Frekuensi kumulatif kelas ketiga yaitu 3 ditambah 5 ditambah 10, hasilnya adalah 18. Frekuensi kumulatif kelas keempat diperoleh dengan cara 18 ditambah 11, yaitu 29. Nah, itu artinya data ke-20 berada di kelas keempat, yaitu interval 61 sampai dengan 70. Berdasarkan data pada tabel, diperoleh tepi bawahnya yaitu 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. P-nya panjang intervalnya adalah 10. Frekuensi kumulatifnya adalah 18 dan frekuensi kelasnya adalah 11. Setelah itu kita hitung mediannya dengan rumus TB ditambah setengah N dikurangi FK dibagi FI dikali P. Nah, TB-nya tadi 60,5, N-nya adalah jumlah frekuensi yaitu 40, dikurangi FK-nya tadi 18, dibagi FI-nya 11, dikali 10. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 40 dibagi 2, 20. 20 dikurangi 18, 2. 2 dibagi 11, dikali 10, 1,82. Sehingga mediannya 60,5 ditambah 1,82 adalah 62,32. Selanjutnya adalah modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling banyak. Tapi untuk data berkelompok, rumusnya adalah TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Nah, dengan TB adalah tepi bawah, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah modus. Dan P adalah panjang kelas intervalnya. Untuk contoh soalnya, perhatikan gambar diagram batang berikut. Nah, dari diagram tersebut kita disuruh untuk menentukan modus. Nah, kalau kita baca diagram batang tersebut, untuk kelas pertama interval 30 sampai 34 dengan frekuensi 2. Untuk kelas kedua 35 sampai 39 dengan frekuensi 4 dan selanjutnya. Bisa kita lihat yang frekuensinya paling banyak di kelas keempat yaitu interval antara 45 sampai 49 dengan frekuensi 12. Oke, dari diagram tersebut dapat diketahui tepi bawahnya 45 dikurangi 0,5 yaitu 44,5. Nah, D1-nya tadi rumusnya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus, sehingga 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Nah, untuk D2-nya frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah modus, yaitu 12 dikurangi dengan 6, hasilnya adalah 6. Lalu kita masukkan rumus modus untuk data berkelompok, yaitu TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikalikan dengan P. TB-nya tadi 44,5, D1-nya 4, D2-nya 6. Jadi 4 dibagi 4 tambah 6 dikali P-nya adalah 5. Nah, 44,5 ditambah 4 dibagi 10 dikali 5. Kerjakan dulu perkaliannya. Nah, 4 kali 5, 20 dibagi 10, 2. Sehingga modusnya adalah 46,5.